Emosi lebih tuh. Bisa aja lu. Emosi dia lihat. Celana ini. Udah saya campur sebenarnya Jakarta sini udah. Bukti buat bukti. Aduh. Celananya biar nempel juga. Jangan lemperin. Bar. Celananya lemperin, Bar. Halo viewers, welcome back to my another episode today. Selvin Junior here guys. So di video kali ini guys, saya akan kongsikan ataupun saya akan buat kronologi pasal kapal Sriwijaya SJ182 di Indonesia yang terhempas guys di lautan sebelah barat daya Indonesia. Jadi pada viewers di luar sana memang kamu sudah tahu pasal case nih, dan case nih sudah tersebar seluruh dunia guys. So case nih guys, dia sama seperti dengan case yang telah berlaku di Malaysia pada tahun 2014 di mana MH370 guys tidak dapat ditemui, tetapi pesawat Boeing 737 ini dia masih dapat didetek di mana dia terhempas. Tetapi kalau MH370 nih guys, dia tidak tahu dia punya keberadaan di mana sehingga sekarang guys. Alright, sebelum kita pergi ke perbahasan deh guys, let's check it out. So viewers, macam yang kamu tahu, oke, di video kali ini saya akan buat kronologi asal pesawat Boeing 737-500 yang berdaftar SJ182. Alright, so kapal nih dia membuat penerbangan daripada Jakarta ke Pontianak guys. So panjang kapal nih dia 31 meter dan tinggi dia adalah 11.1 meter guys. Oke, dan lebar kapal ini adalah 3.76 meter. So maksimum penumpang yang boleh memuatkan kapal tersebut adalah 140 penumpang, dan kapasitas bahan bakar dia adalah 20.100 liter guys. Dan ketinggian kapal ini terbang yang dia boleh mencapai ketinggian maksimum dia adalah 37.000 kaki guys, dan kelajuan maksimum dia adalah 876 km per sejam. So melalui dia punya kapasiti dan juga dia punya ukuran kapal nih guys, boleh nampak lah kan guys, yang kapal nih kecil lah sebab dia boleh muat penumpang pun 140 guys. Sebab saya tengok penerbangan kapal nih dia tidaklah terbang pergi luar negara, dia macam daerah ke daerah. Contohnya macam dari KK pergi Lada tuh, lebih kurang begitulah. Sebab perjalanan dia pun macam saya tengok 30 menit saja macam tuh. Sebelum kapal nih terhempas ataupun sebelum kapal nih nahas, pesawat Sriwijaya nih guys, dia telah membuat 4 penerbangan sebelum dia terhempas. Pada pukul 5.14 pagi waktu Indonesia Barat, pesawat tuh berlepas daripada Jakarta ke Pontianak dan dia mendarat di sana pada pukul 6.40 pagi. Dan selepas tuh pesawat Sriwijaya nih dia berlepas semula pada pukul 7.30 pagi. Dia berlepas daripada Pontianak balik semula ke Jakarta dan mendarat pada jam 8.43 pagi. Kemudian dia berlepas lagi semula pada jam 9.42 pagi dari Jakarta ke Pangkal Pinang dan mendarat sana pada jam 10.45 pagi guys. Oke, lepas itu dia berlepas semula dari Pangkal Pinang jam 11.22 pagi ke Jakarta dan mendarat di Jakarta pada jam 12.11 tengah hari. Dan penerbangan terakhir dia sepatutnya jam 2 petang guys. Disebabkan hujan yang lebat, penerbangan dia itu tertunda selama 30 menit guys. Dan dimana semuanya bermula di sinilah guys. Oke, pesawat itu berlepas pada jam 2.36 petang dari Jakarta ke Pontianak yang membawa 50 penumpang guys dan 12 kru, dimana 40 dewasa dan 7 kanak-kanak dan 3 bayi, serta 6 kru yang aktif dan 6 kru tambahan guys. Pesawat nih dia berlepas dan berhubung dengan menara kawalan pada ketinggian 1.700 kaki pada jam 2.37 petang dan diberi kebenaran untuk terbang lebih tinggi 29.000 kaki. Selepas itu guys, pada jam 2.40 petang menara kawalan mengesan pesawat Sriwijaya nih guys, dia tidak terbang ke arah yang sepatutnya, tetapi dia terbang ke arah yang bertentangan ke arah barat laut guys. Alright viewers, kemudian Jefferson Irwin Jawena nih, yaitu direktur sebenar pesawat Sriwijaya, dia berkata, belum nih kapal Sriwijaya nih sentiasa membuat penerbangan daripada Pontianak ke Jakarta. Kapal nih langsung tidak masalah dan maintenance pun melaporkan semuanya keadaan adalah lancar guys. Alright, pesawat udara Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak dengan call sign SJY 182.
Terakhir terjadi kontak pada pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat. Macam yang saya kata dalam video saya yang permulaan tadi, seperti MH370 guys. Tetapi MH370 nih guys langsung tidak ditemui dia punya rangka. Tetapi kalau kapal nih, kapal Sriwijaya nih, dia punya rangka masih lagi boleh ditemui. Keadaan macam contoh dia lah, tubuh badan mangsa ataupun tubuh badan mayat tuh guys masih boleh dijumpai dan kita masih boleh detect. Family dorang boleh tahu yang itu adalah family dorang sendiri guys. Tetapi kalau bagi kapal MH370 guys memang sukar untuk ditemui dan tidak tahu di manakah keberadaan dia sehingga sekarang guys. Case nih saya pun baru juga dengar, sebab beberapa hari ini guys saya sangat busy dengan pekerjaan saya, dan apabila saya surf internet dan juga Facebook baru saya perasan ada satu berita yang sangat-sangat menyedihkan buat warga Indonesia dan juga warga-warga berdekatan ataupun warga-warga jiran guys, termasuklah Malaysia. Sumber yang setelah saya baca telah dilaporkan penumpang-penumpang dalam kapal tuh tiadalah warga-warga yang lain ataupun tiadalah orang-orang luar negara ataupun luar negeri, contohnya macam di Malaysia kah ataupun di mana-mana, dan orang-orang di dalam tuh cuma orang-orang Indonesia ataupun warga-warga Indon. So ada satu video saya nampak guys, sorry saya tidak dapat selitkan sebab video tuh saya tidak tahu di mana saya nampak. Oke, dan di mana ada satu penumpang kapal Sriwijaya nih, dia tertinggal pesawat tersebut. Dia sangat bersedih ataupun dia menangis. Mungkin dia rasa diri dia masih bernasib baik guys sebab dia ketinggalan kapal tersebut guys. Mungkin itu adalah nasib dia ataupun ajal dia belum sampai. Kepada family mangsa nih guys, kita doakan saja agar mereka sentiasa kuat. Kalau kita sendiri pun berada dalam situasi seperti begitu, kita pun memang akan tahu apa yang tengah dorang rasa guys. Apa yang kita mampu guys, kita hanya mampu doakan pemergian untuk family dorang guys. So kita harap agar para penyelamat di luar sana mampu menjumpai apa yang telah dorang usahakan guys. Sebab laut nih guys, kita tahulah laut nih sangat dalam guys, tidak tahu berapa meter kedalaman dia. So tidak juga ada yang mampu akan menyelam terlalu lama di dalam. So viewers di luar sana, saya sangat-sangat bersimpati kepada warga-warga Indonesia yang terlibat family dia dalam kapal-kapal tersebut. Kita sebagai manusia, kita tidak mampu buat apa-apa. Apa yang kita patut, kita cuma redohkan saja apa yang telah berlaku dan apa yang telah terjadi sama diri kita. Kita tidak tahu, sebab kalau Tuhan sudah menjemput kita guys, kita tidak akan mampu melakukan apa-apa, melainkan kita hanya mampu berdoa setiap hari guys. Ya, so case macam begini kita tidak tahu dan kita tidak dapat jangkakan sebenarnya yang terjadi, sebab dia terjadi secara tiba-tiba guys. Kita tidak tahu apa yang berlaku sebenarnya, sebab masa sebelum membuat penerbangan, dia punya pemilik sebenar pesawat Sriwijaya nih guys pun cakap yang kapal nih maintenance melaporkan yang kapal nih tidak apa-apa kerusakan dan masih boleh digunakan untuk membuat penerbangan. Tetapi mungkin itu adalah nasib semua orang di dalam kapal tersebut. Bukan mau cakap apa, tetapi kita tidak tahu nasib kita macam mana. Oke viewers, bila saya nampak video detik-detik lah masa dalam kapal tuh ada dorang terakam, mungkin dorang rakam dong tersempat post lah ya kan guys. Oke, kita tidak tahu macam mana. Memang sangat kasihan guys. Pada satu penumpang di dalam kapal dia cakap kenapa kapal ini berhenti. Oke, dan ada satu pramugari, dia tenangkanlah penumpang nih, dia cakap ya perjalanan kita sudah selesai guys. Dimana ayat tuh guys membuatkan saya merasa sebab sedikit lah, sebab dorang sudah tahu yang kapal ini memang tidak akan boleh diberhentikan. Sebab kapal bila dia keras dari atas guys dengan ketinggian yang sangat tinggi, memang tidak boleh melakukan apa-apa, sebab bila dia keras dia akan terus jatuh guys, jatuh dengan kelajuan yang melebihi daripada kelajuan kapal tersebut. Jadi dia akan terhempas, kita break macam mana pun memang tidak akan boleh guys. Jadi sanalah dorang hanya mampu redoh saja apa yang terjadi sama dorang punya diri guys. Memang sangat kasihan guys. Saya sendiri nampak pun kalau saya tengok lama-lama pun saya tidak boleh guys, sebab saya rasa macam saya mau menangis lah. Alright guys, itu saja di video saya pada kali ini. Sekiranya anda suka dengan video saya, jangan lupa share sama teman-teman anda di luar sana, dan juga jangan lupa hit button like dan button subscribe serta hit button lonceng guys, agar kamu tahu update video terbaru daripada saya. So bertemu lagi kita di next video saya guys.